karena Pangdam sedang melaksanakan tugas ke Ternate. Kemudian Pak Lantamal diwakili Asitel. Yang saya hormati juga mitra saya di Provinsi, Ketua Komisi 1 DPRD Pak Amir, yang kebetulan juga warga Kota Tual. Yang saya hormati rekan-rekan Forkompinda, baik itu provinsi maupun di Kota Tual, Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Kapolres, Dandim, dan dari Lanal Kota Tual. Yang saya hormati para tokoh, baik itu masyarakat, kemudian tadi saya mendengar ada ketua dari MUI, Klasis, dan dari pastoral, tokoh-tokoh adat, tokoh pemuda, para raja-raja yang juga berkesempatan hadir pada siang ini. Pertama-tama dan utama, tiada hentinya kita manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Siang ini kita bisa bertemu dan berkumpul di tempat, khususnya di kantor dari Wali Kota Tual. Tentu kehadiran saya di sini dalam suasana yang berbeda. Padahal harapan saya kalau saya datang ke Kota Tual ini dalam suasana yang tentu tidak sama dengan saat ini. Saya sudah ke Tual ini 3 kali. 1 kali kunjungan kerja, 1 kali persiapan untuk kunjungan presiden, dan pada saat presiden datang ke tempat ini. Pada kesempatan siang ini tentu saya memanfaatkan waktu sehubungan adanya kejadian yang sebenarnya sangat-sangat kita sayangkan dan kita prihatinkan. Kita semua tentu melihat apa yang disampaikan Pak Wali Kota tadi. Tual ini adalah termasuk salah satu 10 kota besar yang memiliki toleransi yang tertinggi di Indonesia. Harapan kita itu bisa kita pertahankan, kita jaga bersama. Dan ini tentu tidak hanya pekerjaan TNI Polri dan pemerintah, tapi yang paling utama adalah seluruh tokoh-tokoh yang hadir di ruangan ini. Saya melihat bahwa Kota Tual ini salah satu perkembangan kota yang cukup besar. Tual Malra ya, bertetangga. Bahkan concern dari Bapak Kapolri ketika pemisahan kabupaten, kota, maka Polres pun sekarang sudah dibentuk, yaitu Polres baru, mana ada Kapolres Malra yang hadir juga hari ini, Sekda Kabupaten Malra yang saya minta juga hadir dalam kesempatan siang ini, karena sejatinya ini satu kesatuan di wilayah ini. Pada kesempatan siang ini saya sangat senang bisa bertemu untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, tentu kita sama-sama menyayangkan dan prihatin terjadinya kejadian ini. Dan kalau melihat siklusnya, memang kejadian ini sering kali terjadi, khususnya di wilayah Tual ini, ya. Dan perlu kita lakukan langkah-langkah konkret. Tadi Pak Wali sudah menyampaikan bahwa investasi ini salah satunya adalah hal yang utama untuk mengurangi angka pengangguran dan lapangan pekerjaan, membuka ruang lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Kota Tual ini. Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu kita mendapat arahan langsung dari Bapak Presiden. Seluruh Pangdam, Kapolda, Kajati, kemudian seluruh kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, dan wali kota. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan gambaran sedikit sebagai kemudian menjadi pedoman kita bersama, bahwa Presiden menyampaikan tantangan 2023 ini tantangan yang cukup berat, di mana angka inflasi nanti akan melonjak, resesi akan terjadi, walaupun Indonesia termasuk negara yang kuat untuk menghadapi itu saat ini. Di lingkungan tentu global strategi dunia yang lingkungan strategis, kita masih cukup bertahan. Yang utama yang perlu saya sampaikan adalah penekanan Bapak Presiden. Satu, bagaimana kesiapan kita untuk menghadapi situasi itu, di mana negara-negara maju terjadi konflik Rusia, Ukraina, dan
sebagainya itu membawa dampak termasuk ke Indonesia. Sehingga kita sebenarnya juga tidak perlu ikut-ikutan konflik seperti Rusia dan Ukraina, ya, karena di sana sudah mempengaruhi dunia. Di sini kalau terjadi seperti itu, pasti juga akan membawa dampak yang tidak baik bagi yang kedua. Menurut arahan Presiden, kita diminta untuk membantu meningkatkan investasi di wilayah dan provinsi atau kabupaten kota masing-masing. Ini arahan langsung dari Pak Presiden, yang saya kira Pak Wali Kota juga mendengar langsung. Jadi kita sangat sayangkan apabila kita masuki tahun berat, kemudian masih terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti ini. Ya, salah satu syarat untuk masuknya investasi adalah keamanan dan kenyamanan. Tanpa itu mustahil orang akan mau melakukan investasi di suatu tempat, karena rasa keamanan dan kenyamanan inilah yang menjadi modal utama dan syarat utama ketika orang akan berinvestasi. Kemudian yang ketiga adalah menjaga stabilitas politik dan keamanan. Kejadian yang ada di Tual hari ini secara tidak langsung pasti akan menjadi perhatian dan sudah menjadi perhatian nasional. Kemarin dan hari ini di TV muncul breaking news, kemudian top news dan segala macam. Salah satunya adalah masalah di Tual ini. Mari sebetulnya kita sama-sama menjaga agar kita tidak menjadi bagian yang kemudian menjadi perhatian nasional karena peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti ini. Itu. Saya saja, ya katakan selaku Kapolda, sebelum di sini saya menjadi Kapolda di NTT di Nusa Tenggara Timur 1 tahun 8 bulan saya di sana dengan karakteristik yang hampir sama. Ya, di sana ada 21 Polres, di sini saya hanya 11 Polres. 9 Polres lama, 2 Polres baru, Polres Maluku Tenggara dan Polres Buru Selatan. Kata utama yang harus dilakukan di dalam memajukan suatu daerah adalah semua harus bersatu padu menerima perbedaan dan kita bersama-sama untuk memajukan pembangunan itu. Bapak Ibu sekalian, NTT tidak punya potensi sehebat Maluku Utara. Mereka tidak punya tambang di NTT. Mereka hanya menjajakan pariwisatanya. Padahal pariwisatanya karakteristiknya sama hampir di sini. Saya tadi terbang, saya bilang sama Karo duduk sebelah saya bilang ini indah sekali Tual. Batu pirus di air. Jadi kalau dari atas itu warnanya batu pirus itu warnanya apa? Turquoise gitu ya, hijau. Ini sebetulnya salah satu potensi yang harus kita kelola. Tetapi kendalanya tadi yang disampaikan Pak Wali, ketika banyak terjadi persoalan di sini, ini pasti akan membuat orang enggan untuk masuk. Padahal rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, kita harus berpikir generasi dan anak-anak kita. Ketika kita terus ada konflik-konflik seperti ini, sebetulnya kasihan anak cucu kita. Maka di beberapa kesempatan saya selalu menyampaikan, hentikanlah pertikaian. Ya. Daerah-daerah lain sudah maju membangun, kita masih sibuk berkelahi di sini. Sebenarnya berkelailah melawan kemiskinan, berkelailah melawan kebodohan, bukan berkelahi melawan sesama saudara kita. Karena tidak mungkin daerah ini akan dibangun dengan satu kelompok saja, itu tidak bisa. Kita harus bersama-sama bahu-membahu. Ya. Di sini alamnya luar biasa, tinggal kita memanfaatkan dan memaksimalkan apa yang kita miliki. Untuk siapa? Untuk generasi anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita ini hidup dengan ketakutan, hidup diawali dengan perbedaan, hidup diajari dengan kekerasan, kemudian hidup dengan bermusuhan satu sama lain. Ini apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kepada kita. Nggak perlu juga kita tindak lanjuti bersama. Saya menggagas tadi sebelum saya kesini, saya dengan internal kita melakukan rapat. Ini kan sudah berkali-kali terjadi juga berulang. Salah satunya memang apa yang disampaikan Pak Wali ini tadi, selaras apa yang saya sampaikan. Sudah saatnya ketika ada peristiwa yang menyangkut perorangan, biarkanlah perorangan itu bertanggung jawab. Bukan kemudian ditarik menjadi persoalan suku, menjadi persoalan negeri
yang orang lain tidak tahu persoalannya kemudian harus menjadi dan menanggung persoalan yang ada. Ini namanya eksklusivisme sempit yang kemudian merugikan orang banyak. Bapak Ibu sekalian, kenapa Bali itu bisa bagus? Karena setiap orang, setiap masyarakat di sana merasa memiliki Bali. Kalau ada orang yang melakukan pelanggaran, tidak dibela, justru Pak Polisi ini yang melakukan pelanggaran. Bapak proses ini sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian juga kedua pihak. Kesadaran ini yang harus dibangun Bapak Ibu sekalian. Bukan kemudian malah kalau yang namanya Latif sama Asep berkelahi, kemudian bukan disebut namanya, yang disebut ini orang ini orang ini. Sehingga menimbulkan kemudian katakanlah kebangkitan sempit membawa persoalan ini menjadi persoalan negeri. Ini yang kita sayangkan, sehingga orang lain yang tidak tahu persoalan apapun kemudian menjadi menanggung beban dan menanggung penderitaan yang harus kita lakukan. Tadi Pak Sekda menyampaikan beberapa angka-angka itu sebetulnya memprihatinkan bagi kita semua. Bisa kita rasakan ada saudara-saudara kita yang harus kemudian sekarang masih di rumah sakit. Saya tadi ke rumah sakit, saya ajak Pak Wali selesai sholat Jumat Pak Wali, kita ke rumah sakit, kita lihat saudara-saudara kita di sana. Bapak Ibu sekalian, di Tual ini hanya ada satu dokter bedah, satu dokter anestesi. Di sana ada 30 masyarakat yang perlu ditangani. Sudah 2 hari ini panahnya masih tertancap. Ada yang tertancap di kaki, ada yang tertancap di tangan. Ya, saya tadi koordinasi dengan Pak Amir, bisa tidak di drop dari provinsi. Bisa kita bayangkan, dalam keadaan normal saja, satu dokter bedah, satu dokter anestesi itu sudah sangat kurang. Apalagi kalau kita tambah dengan persoalan-persoalan seperti ini. Maka saya ingin menggugah Bapak Ibu sekalian, tokoh-tokoh agama adat di sini, para raja-raja yang mempunyai peran sangat penting. Mari kita mulai membangun Tual ini khususnya. Saya sangat bangga dengan Tual. Saya cerita dengan Pak Wali. Saya selalu membanggakan Tual dan Malra ini. Saya jual kemanapun teman-teman saya kalau datang ke sini, mainlah ke Tual, ke Malra. Bahkan dunia luar. Berapa bulan yang lalu kita datang ke sini, saya lihat turis satu pesawat dengan saya turis semua. Dengan dampak seperti ini Bapak Ibu sekalian, langsung drop. Pasti ada dampaknya dan itu pasti akan mengurangi mungkin penghasilan masyarakat di sini. Bapak Ibu sekalian, dunia sekarang sudah tanpa batas. Bapak Ibu semua sekarang pegang HP. Dalam 1 detik kejadian ini bisa langsung dilihat di Amerika sana, bisa dilihat di Arab Saudi sana. Tidak bisa lagi ditutupi. Zaman dulu kalau ada kejadian, orang mungkin tahu sebulan kemudian. Baru dia tahu, oh ada kejadian itu ya di daerah sana. Oh ada kejadian. Sekarang tidak. Hari ini kejadian, hari ini diposting, seluruh dunia tahu. Ini menunjukkan bahwa dunia ini sudah tanpa batas. Kita harus semakin berhati-hati. Kenapa tidak bisa kita postingkan sesuatu yang indah-indah di Tual ini, di Malra ini? Kerukunan, kita membangun, kita maju. Ya, semua orang merasa memiliki. Ya, kalau ada mungkin pelanggaran hukum pidana, serahkan. Dan itu menyangkut masalah perorangan. Jangan dibawa menjadi persoalan yang lebih besar. Inilah yang mungkin tadi menyambung sama dengan Pak Wali ketika kita diskusi. Ini harus kita mulai, Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak, kita akan hanya seperti ini, ya, seperti pemadam kebakaran. Saya 1 tahun sudah di Maluku ini. Saya sudah melakukan mapping dan sudah saya sampaikan pada saat rapat dengan Pak Amir, Pak Amir. Maluku ini setelah kita mapping di versi kepolisian saya, ada 52 titik konflik yang perlu menjadi atensi kita bersama. Salah satunya di Tual dan di Malra. Tadi Pak Sintel menyampaikan kepada saya data tahun 2022, Pak Sintel ya, ada 54 kejadian ya konflik. Sekarang baru bulan Januari sudah terjadi 11 konflik. Sampai kapan kita mau akan seperti ini? Dan ini kalau TNI Polri yang bekerja sendiri tidak mungkin ini Bapak Ibu sekalian akan menyelesaikan. Mari Bapak Ibu sekalian yang punya katakanlah ketokohan, memiliki otoritas untuk bisa meredam masyarakat,
mari kita lakukan bersama. Tumbuhkan katakanlah penjaga-penjaga adat masing-masing. Ya, seperti di Bali ada namanya pecalang. Jadi kalau ada persoalan di adatnya yang menyelesaikan mereka, tidak perlu sampai ke polisi. Kalau ada persoalan dia tangani dulu. Kalau tidak baru diserahkan. Pak, ini sudah kita selesaikan adat, saya bisa bawa ke polisi. Lepas ini Pak, karena nanti kalau ini dibawa menjadi persoalan besar, orang yang tidak tahu persoalan dia akan menjadi korban juga dari persoalan perorangan. Dan itu tadi sudah disampaikan. Laporan ada berapa Pak Sekda yang tinggal di penampungan, ada 2.000 yang berapa? 2.500 lebih orang nggak ngerti apa-apa itu. Yang berkelahi siapa yang harus menderita orang itu. Dan itu mungkin salah satunya ada saudara-saudara Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan ini. Itu. Apakah kita mau terus ini terjadi di wilayah kita, Bapak Ibu sekalian? Tadi yang disampaikan Pak Wali, kita sudah melakukan tindakan hukum, sudah ada 7 tersangka yang sudah kita tangkap sebagai pemicu pertama, ada 2 yang sudah kita amankan kaitan yang bentrok kedua, kemudian ada Pak Dirkrim mana? Sudah diamankan? Yang terakhir ya, yang hoax medsos yang menyampaikan bahwa musola dibakar, saya perintahkan Dirkrim kalau mau tangkap nggak usah pulang kamu dari luar. Tapi ini hanya sporadis, semua terganggu Bapak Ibu sekalian. Ya, saya berharap semua yang hadir di sini, kasihanlah generasi anak cucu kita ke depan. Kita harus mewariskan nilai-nilai kebaikan, bukan mewariskan konflik, bukan mewariskan bibit permusuhan. Dan ini adalah salah satu peran kita, pemerintah, ya, TNI, Polri, pemerintah daerah, provinsi, dan seluruh stakeholder yang ada di ruangan ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya menyarankan untuk ke depan, mari Pak Wali Kota kita mappingkan kembali, ya, kemudian tadi sudah ada konsep tentang membuka lapangan pekerjaan. Saya kira ini memang penting karena salah satunya adalah membuka iklim investasi yang baik. Kita TNI Polri siap Pak Wali. Ya, sekarang paradigmanya sudah berubah. Tidak boleh lagi ada izin-izin usaha investasi yang dipersulit. Kalau ada seperti itu, laporkan kepada kita. Kalau ada Polsek, Polres mempersulit, laporkan kepada kita. Tidak zamannya lagi. Kalau izinnya masih belum benar, silakan berjalan, izinnya dipercepat oleh Pemda. Jangan lagi orang mau investasi, membuka lapangan pekerjaan dipersulit di daerahnya. Ya, TNI Polri punya katakanlah peran untuk mendukung semua apa yang digariskan oleh pemerintah untuk menampung katakanlah lulusan-lulusan dari kampus, universitas. Tadi kita bahas dengan Pak Wali tentang pengangguran terbuka. Setiap tahun universitas meluluskan sarjana-sarjana, sementara lapangan pekerjaan ya tidak terbuka dengan luas, sehingga persaingan dan kompetisi ini cukup ketat. Saya kira ini sementara.